Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 5 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purnairawan, mengomentari proses hukum terhadap Habib Bahar bin Smith yang telah ditetapkan penyidik Polda Jabar sebagai tersangka dan ditahan. Habib Bahar sendiri ditahan setelah menjalani pemeriksaan di markas Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari yang lalu atas kasus penyebaran berita bohong. Dalam pendapat hukumnya, Chandra menilai penetapan tersangka dan penahanan Habib Bahar memunculkan analisis adanya dugaan pembunuhan karakter terhadap ulama atau aktivis yang kritis. Jika analisis itu benar, kata Chandra, maka tampaknya itu sesuai dengan rekomendasi dari Rand Corporation, yaitu legitimate individual and position associated with hypocritical criminal and immorality, atau serangan terhadap individu atau karakter dari tokoh-tokohnya. Nah, pemirsa, seperti apakah kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith ini? Bagaimanakah proses hukum yang dijalani oleh beliau, dan apakah di dalam kasus ini ada indikasi-indikasi ke arah kriminalisasi, maksud kami ke arah kriminalisasi ulama? Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Chandra Purnairawan selaku Ketua dari LBH Pelita Umat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja ini mencermati dari pemberitaan yang sudah beredar ya beberapa hari terakhir terkait dengan kasus yang menimpa Habib Bahar. Sebenarnya kasus apa atau apa kasus yang menimpa Habib Bahar ini, dan bagaimana proses hukum dari kasus tersebut ini? Bisa dijelaskan, Bung Chandra? Ya, yang pertama begini, bahwa Habib Bahar itu ditetapkan tersangka di Polda terkait tuduhan menyebarkan berita bohong. Nah, pertanyaannya adalah ketika dimunculkan sebagai tersangka berita bohong, maka kemudian akan muncul opini publik. Oh, ternyata ulama ini ternyata apa istilahnya suka berbohong. Tidak pantas dia disebut ulama berarti kalau begitu, kalau berbohong. Kemudian ternyata ulama ini nggak jauh beda dengan orang lain, sama aja suka berbohong. Kemudian ternyata ulama ini residivis, berulang kali masuk penjara gara-gara sering berbohong misalnya. Nah, opini itu yang kemudian secara tidak langsung muncul kepada publik ya terhadap penetapan sejumlah ulama dengan tuduhan berita bohong, termasuk misalnya Habib Rizik Syihab dan kemudian Habib Bahar. Nah, kalau kemudian muncul di opini publik hal demikian ya, maka kemudian akhirnya memunculkan persepsi ke tengah masyarakat, jangan-jangan ya ini memang kriminalisasi terhadap karakter individu ulama itu, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan muncul opini di tengah publik, ternyata bahwa ini adalah kriminalisasi, begitu. Nah, oleh karena itu saya sedikit menyinggung dalam strategi yang disampaikan oleh Rand Corporation. Rand Corporation itu adalah sebuah lembaga think tank-nya Amerika, gitu ya, yang menentukan strategi politik ya untuk Amerika di dunia internasional. Di situ menyampaikan strateginya, diantaranya adalah harus kemudian melakukan delegitimasi, artinya menghancurkan legitimasinya di hadapan publik. Setelah dihancurkan legitimasi di publiknya, kemudian apa lagi? Dimunculkan di tengah publik. Jadi satu delegitimasi, kemudian dimunculkan ke publik. Terkait apa? Terkait perbuatan tidak bermoral. Misalnya, ya beberapa hari ini kita juga melihat misalnya ada ustadz yang dituduh itu apa? Benar ustadz apa bukan yang mencabuli misalnya begitu ya, siswa dan segala macam.
kemudian muncul lagi Habib Bahar dituduh berbohong, kemudian muncul lagi Habib Rizik dituduh berbohong juga kan. Sehingga dalam konteks ini, maka dalam strategi run corporation ditentukan kemudian munculkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, seperti berbohong, kriminal, residivis, dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka untuk mengurangi dukungan dari masyarakat terhadap tokoh. Yang kedua, bahwa penggunaan pasal yang disangkakan kepada Habib Rizik, ini pasal karet. Pasal karet ini pasal yang banyak menjerat para aktivis. Misalnya Alimuddin Baharsa, kemudian aktivis kami, ya, dan beberapa aktivis-aktivis lain yang kemudian dikenakan oleh pasal karet ini, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, gitu ya. Nah, pasal karet ini harus dihapus. Ya, harus dihapus. Oleh siapa? Tentu oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Pemerintah sangat mudah untuk menghapus itu. Dalam konteks ini adalah presiden, misalkan begitu ya. Presiden diuji, ya, apa istilahnya, kemauannya untuk melakukan revisi itu atau menghapus undang-undang ini, pasal ini terutama. Kalau tidak, karena khawatir masyarakat beranggapan, oh ternyata presiden tidak ada keinginan untuk menghapus atau merevisi pasal. Nah, ini malah menguatkan opini publik, ya, bahwa rezim misalnya gemar mengkriminalisasi para aktivis atau orang yang kemudian agak sedikit kritis terhadap kebijakan, terhadap apapun. Nah, demikian saja. Ya, baik Bung Kendra. Kalau kita melihat kasus Habib Bahar sendiri, apakah memang benar begitu ya dalam pandangan Anda ya? Apakah kasus Habib Bahar ini masuk di dalam kategori kriminalisasi ulama atau penegakan hukum? Dan kalau memang ini seandainya adalah penegakan hukum, bagaimana dengan penegakan hukum terhadap kasus-kasus dari Ade Armando misalnya, kemudian juga ada Abu Janda dan Denny Siregar serta yang lainnya? Apakah ini memang ada ketidakadilan atau seperti apa ini penjelasan hukumnya, Bung Chandra? Ya, yang pertama gini, ini antara proses hukum dan politik itu sangatlah tipis, ya, sangat tipis dalam arti apa? Karena kasus politik itu juga bisa digunakan pendekatan hukum. Misalnya begini, ada orang mengkritik pemerintah, kebijakan pemerintah. Dia bisa saja dikenakan pasal hukum pidana. Misalnya ujaran kebencian terhadap kelompok dalam konteks ini pemerintah. Atau ada partai tertentu dikritik habis-habisan. Ya. Baik kritik argumentatif ataupun kritik yang lainnya. Pihak yang dikritik itu bisa melapor menggunakan pendekatan pidana, ya. Menggunakan misalnya ujaran kebencian atau berita bohong. Nah, oleh karena itu, terkait Habib Bahar ataupun ulama yang lainnya, apakah ini kriminalisasi kemudian hukum, apakah kasus hukum? Sebagaimana penjelasan saya tadi bahwa kasus politik itu bisa menggunakan instrumen hukum. Nah, instrumen hukum ini fungsinya untuk membungkam seseorang untuk tidak berbicara. Ya, jadi gitu. Jadi agak susah ya gitu ya membedakan mana ini politik, mana hukum. Kita sebut kasus hukum, ternyata memang ada irisan dengan kasus politik. Kita sebut kasus politik, tetapi orang yang melaporkan menggunakan pasal hukum. Nah, inilah saya kira hukum dan politik ini dua sisi mata uang yang kemudian saling dimanfaatkan terutama oleh pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam konteks ini. Begitu. Sehingga oleh karena itu wajar kalau ada masyarakat yang menyatakan, oh ini kriminalisasi, gitu ya. Oh wajar begitu ini bahwa kriminalisasi terhadap para aktivis atau ulama. Tetapi di sisi lain misalnya pihak-pihak yang kemudian yang dinilai pro terhadap kebijakan pemerintah ketika melakukan dugaan perbuatan pidana itu kemudian belum nampak proses hukumnya. Ini saya kira yang menjadi pertanyaan publik, saya kira sangat wajar ya dalam konteks saat ini. Begitu. Ya, baik. Lantas kemudian, apakah pada perkara Habib Bahar ini tidak ada kausalitas antara pernyataannya dengan timbulnya akibat berupa terjadinya keonaran fisik di kalangan masyarakat atau di kalangan rakyat ini? Nah, berikutnya adalah ketika orang-orang yang dianggap pro pemerintah, kemudian misalnya melakukan membuat statement, yang statement itu melukai publik, kemudian dilaporkan, tetapi proses hukumnya belum nampak. Saya khawatir akan muncul distrust. Apa itu distrust?
ketidakpercayaan masyarakat atas proses hukum di negara ini. Ketika distrust, maka khawatir akan menimbulkan disobedience. Apa itu disobedience? Yaitu pembangkangan publik. Publik kemudian melakukan pembangkangan ketidakpercayaan ya terhadap proses penegakan hukum ya. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Dari disobedience akan memunculkan yang disebut dengan disintegrasi bangsa. Jadi oleh karena itu ya, inilah yang harus kemudian dicegah ya pemangku kekuasaan supaya tidak muncul distrust, disobedience dan disintegrasi bangsa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ya hindari muatan-muatan politik dalam konteks proses penegakan hukum. Atau hukum diperlakukan sama kepada siapapun, termasuk orang yang dinilai misalnya yang mendukung pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini saya kira perlu menjadi perhatian penting bagi pemegang kekuasaan dan kewenangan. Demikian. Ya, baik Bung Chandra. Ini kalau kita melihat sendiri ya dari pemberitaan yang beredar, bahwasanya diketahui bahwa Habib Bahar sendiri ini dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A Undang-Undang ITE Junto pasal 55 KUHP. Nah, tanggapan Anda terkait dengan pasal-pasal tersebut, apakah ini sudah tepat begitu disangkakan kepada Habib Bahar dan dampaknya ini seperti apa ke depannya jika seperti ini? Ya, penggunaan pasal itu tadi saya bilang itu lentur. Lenturnya di mana? Pertama, ya, di situ ada kalimat keonaran yang mengakibatkan keonaran di kalangan rakyat. Pas, ya. Pertanyaannya, keonaran yang dimaksud itu apakah terjadi kerusuhan, benturan fisik antar warga, benturan fisik antar kelompok, benturan fisik antara yang mendukung dengan yang kontra. Nah, mestinya keonaran itu didefinisikan demikian. Ya, didefinisikan demikian. Bukan keonaran yang dimaksud adalah misalnya viral, populer, kemudian menjadi perbincangan di dunia maya. Nah, saya kira hal-hal demikian mestinya tidak bisa masuk kategori keonaran, begitu ya. Kalau itu hanya kategori disebutnya adalah apa istilahnya masih pada tataran diskusi. Sementara diskusi itu bukanlah perbuatan pidana itu meskipun pro maupun kontra. Tetapi kalau dari diskusi itu turun kepada tindakan, misalnya main pukul, main serang dan segala macam, itu sudah terjadi keonaran namanya. Jadi oleh karena itu penggunaan pasal ini adalah pasal yang sifatnya karet, ya. Oleh karena itu pasal yang demikian mestinya dihapus atau kemudian direvisi. Kemudian, sementara jumlah pasal yang dikenakan itu begitu banyak, itu merupakan misalnya kalau dia tidak kena pada pasal 1, maka ada pasal kedua. Pasal kedua kalau tidak kena, maka pasal ketiga. Ketiga tidak kena berarti pasal keempat, begitu. Itu ibaratnya seperti jaring. Kalau tidak kena jaring 1 ya minimal jaring 2. 2 tidak kena ya berarti ada jaring 3 dan seterusnya. Itulah penggunaan banyak pasal itu demikian saya kira. Ya, baik. Lantas kemudian, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan definisi berita atau pemberitaan bohong? Nah, tadi sudah sedikit Anda singgung ya terkait dengan keonaran di kalangan rakyat. Nah, kalau kita melihat dari kasus dan juga penanganan yang ada, apakah memang penegakan hukum saat ini sewenang-wenang di dalam menafsirkan frase tersebut ya? Maksud kami frase keonaran di kalangan rakyat. Apakah ini memang benar-benar sewenang-wenang begitu? Dan hukum pidana saat ini tidak bersifat lex stricta, apakah seperti itu? Dan dampak dari multi tafsir pemaknaan itu kira-kira seperti apa ke depannya bagi penegakan hukum kita ini? Iya, betul. Jadi pasal itu di situ ada frasa yang tidak ada menjelaskan tentang batasan, ya batasan terkait apa itu berita bohong, apa itu keonaran. Jadi tidak ada batasan yang sifatnya konkret, ya, batasan yang sifatnya jelas, tidak abstrak, gitu ya. Jadi mestinya harus ada batasan yang konkret, tidak abstrak. Mestinya harus ada yang demikian. Kalau tidak demikian, maka ya frasa itu akan dapat ditarik oleh pihak manapun.
baik ke kiri maupun ke depan maupun ke belakang dan seterusnya. Oleh siapa? Tentu yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan itu. Dalam konteks ini tahap pertama yang mau menafsirkan adalah dalam konteks ini adalah aparat penegak hukum. Nah, oleh karena itu, ya frasa yang multitafsir ini berpotensi dapat digunakan secara subjektif, ya, oleh aparat penegak hukum. Jadi oleh karena itu saya berharap pasal ini kemudian dihapus atau setidaknya direvisi, diperjelas kembali definisi dari frasa-frasa itu. Demikian saya kira. Ya, baik. Terakhir, Bung Chandra, dan kalau kita melihat dari berbagai macam penegakan hukum, ya terutama dari pasal-pasal karet, apa catatan Anda terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi terhadap pasal-pasal karet tersebut, dan kemudian apakah sikap Presiden di dalam kasus ini memunculkan persepsi publik sebagai rezim dan juga mengkriminalisasi dan membungkam suara kritis? Bisa dijelaskan, Bung Chandra? Ya, pemerintah saya kira dalam konteks ini Presiden tidak boleh diam dan tidak boleh netral. Kenapa tidak boleh netral? Karena Presiden itu adalah ya, kepala tertinggi, termasuk sebagai regulator dalam konteks pemerintahan. Bisa merevisi undang-undang, cukup menerbitkan perpu. Ya, cukup menerbitkan perpu, dia bisa merevisi undang-undang. Jadi oleh karena itu, dalam konteks ini, saya kira pemerintah dalam konteks ini adalah Presiden harus turun tangan agar pasal-pasal demikian tidak dapat digunakan, ya, tidak dapat ditafsirkan dengan secara bebas yang berpotensi pada kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kemudian dituduh misalnya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Jadi oleh karena itu, diamnya pemerintah atas kondisi yang demikian, maka wajar jika publik menimbulkan persepsi adanya kriminalisasi terhadap para aktivis. Saya kira persepsi itu wajar muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi oleh karena itu, kalau tidak ingin ada persepsi itu, saya kira pemerintah segera mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan pasal itu atau pasal itu kemudian dihapuskan. Demikian. Ya, baik Bung Chandra, ini Masya Allah nih, terima kasih atas pencerahan ya. Mudah-mudahan berbagai ulasan yang sudah Anda sampaikan tadi didengar oleh para pemangku kebijakan, kemudian bisa merevisi ya dari pasal-pasal karet yang berpotensi untuk mengkriminalisasi para ulama dan juga para aktivis. Terima kasih Bung Chandra Purna Irawan telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.